Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan coba cerita yang baru. Nah, seperti yang kalian lihat di sini nanti gue ingin mencoba satu komik yang baru, yaitu The Ultimate of All Ages atau juga punya nama lain The Eternal Supreme atau Everlasting Supreme atau The Ascendant Suffragan of Eternity. Yang mana ini adalah komik atau novel garapan dari Taiyi Sensui. Ini autornya masih cukup baru, tergolong baru dibandingkan dengan yang lain. Dari selama dia berkarir itu ada 2 komik yang dia garap, yaitu The Ultimate of All Ages ini dan juga Tianzhen Jue. Kalau yang Tianzhen Jue ini belum banyak digarap di Indo, kayaknya malah hanya ada 1 atau 2 begitu. Anda juga belum mengikuti si Tianzhen Jue ini. Nah, ini adalah project baru yang ingin gue coba garap juga. Semoga nanti kita bisa sama-sama menyukainya, kita sama-sama bisa mengikutinya. Barangkali buat teman-teman yang suka mendengarkan spoileran aneh gitu ya. Tapi untuk kali ini kita buat agak sedikit berbeda, karena dari pertama kali komik yang digarap dulu Tales of the Demon and God, lalu kemudian yang kedua itu adalah Magic Emperor. Keduanya Ani selalu melihat ada beberapa komen kayak, Min, ini awalnya yang mana? Komiknya awalnya yang mana? Bahas sekalian Min dari awal. Karena permintaan itu rasa-rasanya juga menjadi masuk akal kalau misalnya Anik garap aja dari awal komiknya ya. Jadi nanti ini sistemnya kayak semacam recap. Tentu ini juga akan ngebantu rekan-rekan yang mungkin sibuk dengan kerjaannya yang nggak bisa untuk membaca komiknya secara langsung, meluangkan waktu untuk membaca komiknya secara langsung. Kayak Ane sendiri juga untuk membaca komik ini yang kurang lebih sudah ada 300 chapter, itu butuh waktu 1-2 minggu karena memang terhalang kerjaan. Karena itu, supaya lebih mudah juga, maka kemudian gua buatkan recap aja untuk komik yang sudah rilis. Kita akan coba kejar komiknya. Lalu kemudian kalau nanti komiknya sudah selesai dikejar, maka kita lanjutkan dengan novelnya. Jadi kurang lebih kayak gitu nanti jalan ceritanya dari project yang satu ini, The Ultimate of All Ages. Ya, semoga nanti kalian suka dengan komik ini. Dan sedikit gambaran, The Ultimate of All Ages ini itu komik yang gambarannya mirip dengan Tales of the Demon and God. Jadi dari setting awalnya itu udah mirip banget sama Tales of the Demon and God. Meskipun itu hanya di chapter 1 ya kurang lebih, lalu kemudian mulai terlihat perbedaannya. Perbedaannya mulai terlihat, nanti kita akan bahas bersama. Dan juga ada miripnya dengan Magic Emperor, dimana ini adalah sosok yang sangat kuat sebelumnya, tapi kemudian direinkarnasikan ke tubuh orang yang tidak punya bakat. Nah, Magic Emperor alias Zhou Fan itu juga seperti itu jalan ceritanya. Jadi sang raja iblis dikhianati oleh muridnya, kemudian dia reinkarnasi masuk ke dalam tubuh seorang pelayan. Lalu dengan semua keterbatasannya, dia kemudian mencoba untuk berkembang dan tentu saja dengan ingatan di kehidupan sebelumnya. Jadi dia itu bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat begitu. Sampai pada akhirnya Zhou Fan menjadi ahli terkuat di seluruh benua, meskipun endingnya cukup sad kalau misalnya kita kemarin ngikuti Magic Emperor sampai habis gitu ya. Dia harus dilupakan oleh semua orang, tapi pada akhirnya dia bisa bersama dengan cucu. Nah, untuk komik The Ultimate of All Ages ini nanti arahnya memang agak berbeda dengan Magic Emperor. Lalu seperti apa? Rasanya basa-basinya udah cukup panjang. Kita akan coba mulai recap dari The Ultimate of All Ages part 1. Di chapter 1,
Digambarkan dunia seolah retak dan ada banyak tulisan-tulisan kuno yang muncul dengan warna emas. Seorang pemuda berdiri melihat semua itu. Tulisan-tulisan itu terlihat familiar, yang mana semua itu mengandung sebuah ingatan dan ada banyak gambaran yang muncul di dalam kepala pemuda itu. Li Yun Xiao, Li Yun Xiao. Siapa yang memanggilku? Kata pemuda itu. Karena memang terdengar sebuah suara dari seorang wanita yang terus memanggil nama Lin Yun Xiao. Bukankah aku Gu Feiyang? Bukankah aku sudah mati? Tunggu, apa ini? Ingatan siapa ini? Kata pemuda itu, yang mana dia merasa bahwa dirinya adalah Gu Feiyang dan dia sudah mati. Tapi di sisi lain, dia mendapatkan ingatan dari seorang pemuda yang bernama Li Yun Xiao. Perlahan pemuda itu membuka matanya, dan di depannya terlihat sebuah kapur berputar dan melesat ke arah dirinya. Pemuda itu sungguh terkejut dan menangkap kapur itu. Di dalam kepalanya, dia masih bicara sendiri. Berdasarkan semua ingatan ini, sekarang adalah tahun 1033 Sky Martial Calendar. 15 tahun sudah berlalu sejak aku mati di Gunung Tiandang. Hah? Bukankah itu patungku? Kata sang pemuda yang kini melihat ke arah jendela. Dan di sana ada sebuah patung yang gagah dan besar, menjadi sebuah monumen kota. Li Yun Xiao, kau benar-benar pemberani. Terdengar lagi suara wanita yang kini terlihat semakin marah. Tempat apa ini? Pemuda itu kembali menoleh ke arah di sampingnya dan dia melihat sebuah ruangan yang berisikan penuh dengan anak-anak dan seorang wanita berbaju merah dan kira-kira berusia 20-an tahun. Terlihat wanita itu sedang marah kepada pemuda ini. Tunggu, tubuhku? Ini tubuhku? Apakah aku terlahir kembali? Kata pemuda itu. Lin Yun Xiao, jawab pertanyaanku. Berapa banyak jenis metode untuk menyaring senjata Yuan biasa? Tanya wanita itu. Nah, sampai bagian ini, itu yang aneh sebut plek-ketiplek dengan Tales of the Demon and God. Jadi kalau misalnya kita lihat awalan dari Tales of the Demon and God, ketika Nieli kembali ke masa lalunya, dia juga ditegur oleh gurunya, yang mana gurunya adalah wanita dan juga mengenakan pakaian merah. Jadi itu mirip banget dengan Tales of the Demon and God di awal ini. Meskipun nanti kita akan lihat responnya itu agak berbeda. Ada percabangan yang terjadi. Jadi di situ bisa dikatakan sebagai modifikasi dari komik ini. Wanita itu berdiri tegak dan menatap ke arah pemuda itu. Namanya adalah Luo Yunsang. Dia adalah instruktur Akademi Blue Jewel negara Tianshui. Alias dia adalah guru dari pemuda ini. Yang mana pemuda ini bernama Li Yun Xiao, pemilik dari tubuh yang saat ini ditempati oleh Gu Feiyang. Nah, karena ini adalah tubuh dari Li Yun Xiao, maka mari kita sebut saja dia dengan nama Li Yun Xiao, bukan Gu Feiyang. Tapi kita harus sama-sama sadar bahwa Gu Feiyang itu ada di dalam tubuh yang bernama Li Yun Xiao. Jadi jiwanya yang ada di dalamnya itu adalah jiwa Gu Feiyang, tapi tubuhnya adalah Li Yun Xiao. Ya, seperti konsep reinkarnasi yang biasa lah. Ingatannya masih tetap ada. Mungkin 15 tahun yang lalu Gu Feiyang mati dan kemudian dia dilahirkan kembali sebagai Li Yun Xiao. Ini jujur kadang lidahnya masih kepleset-pleset. Kadang Li Yun Xiao, kadang Li Yun Xiao.
Mereka satu orang, jadi semoga tidak bingung, ini masih awal banget. Li Yuxiu. Li Yuxiu kini melihat ke arah guru itu. Tatapannya sedikit menyipit, melihat tubuh dari instruktur Luo Yusang. Tubuh gadis ini cukup bagus, cantik dengan rambut panjang. Jika dia mengenakan satu set armor, wah, dan menambahkan Frost of Grief, itu akan membuatnya menjadi permaisuri teratai merah yang lain. Itulah pikiran dari pemuda itu sekarang. Sayangnya, kultivasinya masih setingkat Martial Lord. Jalannya masih panjang. Nah, bicara tentang kultivasi di dalam komik ini, itu nanti ada dua jenis kultivasi, yaitu di alam martial dan juga di alam divine, alam kudus kali ya. Jadi ada dua pembagian ranah. Nah, untuk di ranah martial atau di alam martial itu ada 9 ranah sebutannya. Tapi sebelum ke 9 ranah itu ada ranah paling dasar, yaitu ranah Martial Apprentice. Itu adalah kayak pemula di mana mereka baru mulai membangkitkan kekuatannya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Martial Warrior, Martial Master di tingkatan kedua. Tingkatan ketiganya itu ada Great Martial Master, lalu Martial Lord, Martial King, Martial Grandmaster, Martial Emperor, Martial Supreme, Martial Sovereign, dan di sini ada bonusnya nih untuk di ranah martial, yaitu ranah 9,5 yang disebut dengan Divine Transcendence Realm. Lalu naik lagi menjadi Peak of Perfection Realm, lalu Void Prime Realm. Jadi 9,5-nya itu ada 3 tingkatan. Sedangkan untuk tadi yang 9 tingkatan, Martial Warrior, Martial Master dan seterusnya, itu masing-masing bisa naik setelah mereka mencapai 9 bintang. Jadi nanti ada sebutan Martial Warrior bintang 1, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 9. Setelah mereka sampai di bintang 9, mereka bisa menerobos ke ranah Martial Master atau tingkat 2. Dan seterusnya sampai tingkat 9. Untuk Martial Apprentice sendiri, itu dia juga punya bintang, tapi sebutannya adalah cakra. Nah, dia itu hanya memiliki 7 cakra. Setelah dia membentuk ke-7 cakra, maka dia kemudian bisa masuk ke alam Martial Warrior. Kayak gitu. Nah, itu adalah untuk martial arts-nya. Di komik ini nanti kita juga akan mengenal yang namanya alchemist atau refiner. Nah, tingkat kemampuan refiner sendiri itu nanti gampang. Jadi dimulai dari alchemy apprentice, terus kemudian alchemist peringkat 1, peringkat 2 sampai dengan peringkat 9. Itu adalah puncaknya. Puncak dari alchemist itu ada di peringkat 9. Tingkatan yang sebelumnya dicapai oleh Gu Fei Yang. Jadi Gu Fei Yang itu sebelumnya ada di Martial Sovereign, plus dia juga adalah seorang refiner tingkat 9. Itulah yang membuat nama dari seorang Gu Fei Yang itu terkenal di seluruh penjuru benua. Lalu kembali ke dalam cerita. Tatapan Li Yunxiao seketika berubah sangat mengintimidasi. Bahkan Luo Yunchang pun merasakan sesuatu ketika ditatap oleh Lin Yunxiao. Apa yang terjadi? Aku seorang Martial Lord. Bagaimana bisa pikiranku terganggu hanya oleh karena pandangan dari seorang bocah biasa yang bahkan belum membangkitkan bakat kultivasinya?
kata Luo Yunsang dalam hati. Tapi segera dia membuang semua pikiran itu. Cepat jawab pertanyaanku. Ada berapa banyak jenis metode penyaringan untuk menyempurnakan sebuah senjata? Mendengar itu, Li Yuxiao berkata dalam hati, sepertinya dia terjebak dalam masalah baru-baru ini, dan dia bahkan terlihat sedikit terganggu. Tapi ini sungguh pertanyaan yang kekanak-kanakan. Menanyakan pertanyaan seperti ini pada seorang refiner tingkat 9 puncak, yang adalah puncak dari dunia martial ini. Lucu sekali, kata Lin Yunxiao dalam hati. Lalu kemudian dia menjawab, menyuling senjata Suan. Setidaknya ada 48 jenis metode yang bisa kau gunakan. Mendengar jawaban itu, semua anak-anak di kelas menertawakan Li Yuxiao. Semua orang menganggap bahwa Li Yuxiao itu sedang bermimpi dan hanya menjawab dengan asal-asalan. Tidak sedikit juga yang mengejek bahwa Li Yuxiao itu adalah sampah dari keluarga Li. Meskipun Li Yuxiao itu adalah seorang tuan muda dari keluarga Li. Lalu, salah seorang murid yang cukup terkenal di sana, dia menyahut, "Sampah, apa kau membaca buku? Jelas-jelas di buku hanya tertulis 36 jenis cara untuk menyempurnakan senjata Suan. Itulah yang dibuat oleh Master Yang Di." Mendengar itu, Li Yuxiao menjawabnya dengan ogah-ogahan. "Yang Di? Bocah itu. Apa dia sungguh berani melupakan 12 metode yang disusun oleh Gu Feiyang?" kata Li Yuxiao yang tampak mengabaikan bocah tadi. Mendengar itu, Luo Yunsang pun terkejut. Di tengah keterkejutan Luo Yunsang, para murid yang lain kini terus mengolok-ngolok Li Yuxiao karena ngomongnya ngelantur, kata mereka. Mendengar semua keberisikan itu, Luo Yunsang pun berteriak, "Diam!" Seketika semua orang terkejut dan kemudian terdiam. Luo Yunsang kini melihat Li Yunxiao dengan tatapan serius. Dia berkata lagi, "Martial Emperor Gu Feiyang tidak cuma seorang warrior tingkat 3 di benua Tianwu. Dia juga adalah refiner terbaik tingkat 9. Dia jugalah yang mendesain 12 metode refining yang lain. Ke-12 metode ini sebenarnya mustahil diraih oleh orang biasa. Karena itu, Master Yang Di tidak memasukkannya ke buku ini." Mendengar itu, semua murid yang ada di dalam kelas pun terkejut. Luo Yunsang berkata dalam hati, katanya Li Yunxiao itu adalah sampah bela diri karena meridiannya belum terbuka. Karena itu pasti sulit baginya untuk berlatih seni bela diri. Tapi, jika dia dilatih untuk menjadi refiner, dia akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan warrior bela diri biasa. Kini tatapan Luo Yunsang menjadi semakin serius. Dia sekali lagi ingin menguji Li Yuxiao. Luo Yunsang berkata, "Li Yuxiao, jangan membanggakan dirimu hanya karena kau telah membaca bahan ekstrakurikuler. Katakan padaku, mengapa kau perlu menambahkan Sky Crystal Sen selama penyulingan? Jika kau bisa menjawab pertanyaan ini, kau tidak perlu lagi menghadiri kelasku," kata Luo Yunsang. Mendengar itu, para murid sadar bahwa Luo Yunsang kini kesal. Tapi lebih dari itu, sebenarnya Luo Yunsang hanya mencoba menguji Li Yuxiao. Li Yuxiao kemudian menjawab, "Kristal Sen tidak diperlukan. Namun kenapa para refiner pemula itu menggunakannya? Alasannya cukup sederhana, karena mereka tidak bisa menggabungkan bahan-bahan lain tanpa material ini." Luo Yunsang menjadi semakin bersemangat. Lantas, kenapa beberapa proses penyulingan masih gagal, bahkan saat ditambahkan Sky Crystal Sen? Li Yuxiao kemudian menjawab, "Sky Crystal Sen adalah elemen air. Tentu saja tidak bisa digunakan untuk menyuling elemen api." Jadi begitu?"
Lalu aku akan bertanya lagi padamu. Saat tembaga merah disatukan dengan emas, bagaimana caramu menyingkirkan efek dari Sky Crystal Sand? Yunso menjawab, perlakukan saja Sky Crystal Sand seperti kotoran. Lalu, gunakan apa yang kau suling untuk menyingkirkannya. Mendengar itu, Luo Yunsang pun terkejut. Dia seolah-olah telah mendapatkan sebuah jawaban. Dia bahkan bergumam, pantas saja selama ini aku gagal. Luo Yunsang tidak habis pikir bahwa Yun Xiao rupanya berhasil menjelaskan semua masalah yang ia hadapi selama ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Bahkan Yun Sang juga berpikir bahwa pandangan dari Yun Xiao itu sangatlah luas. Setelah menyadari semua itu, Yun Sang kemudian bergegas ke arah pintu dan berkata, "Li Yun Xiao, aku perlu menemuimu saat kelas ini berakhir. Belajarlah sendiri mulai sekarang." Setelah mengatakan itu, Yun Sang pun pergi meninggalkan kelas. Para murid yang lain terkejut. Mereka berpikir, apakah baru saja Luo Yunsang itu meminta saran pada Li Yu Xiao? Karena itu, semua murid sungguh merasa heran. Sedangkan sekarang, Li Yu Xiao berjalan tanpa beban. Dia berkata, kelihatannya aku tidak lagi harus menghadiri kelas ini. Sebaiknya aku pergi, katanya. Setelah kepergian dari Li Yu Xiao, kelas itu menjadi ramai dan penuh dengan diskusi. Sedangkan Li Yu Xiao sendiri kini berjalan keluar dari sekolah menuju ke ibu kota negara Tianshui. Li Yu Xiao menyusuri kota. Dia melihat ada begitu banyak lampion dan perayaan. Lalu Li Yu Xiao berkata dalam hati, kebetulan sekali. Yang di si muridku yang idiot itu adalah yang terbaik di antara refiner negara ini. Bahkan, dia membuat patungku untuk mengenangku di kota ini. Bagus sekali. Setidaknya kau masih berbakti pada gurumu ini. Sudah 15 tahun, aku Gu Fei yang bereinkarnasi sebagai Li Yun Xiao. Melihat patungku sendiri, aku sedikit tergerak, kata Li Yun Xiao sambil terus menusuri kota. Sampai setelah beberapa waktu, akhirnya tibalah Li Yun Xiao di sebuah gedung yang menyerupai sebuah menara yang menjulang tinggi. Di sini, katanya, menara itu adalah menara alkemis dari ibu kota negara Tianshui. Di situ, Yun Xiao tampak melihat apa yang ada di dalam dirinya. Dia berkata di dalam hati lagi, sayang sekali, tubuhku terlalu lemah. Di usia ini, bahkan dia belum bisa membuka meridiannya. Siapapun pemilik sebelumnya dari tubuh ini, dia sungguh adalah sampah di antara sampah. Tapi di kehidupan sebelumnya, aku adalah orang yang berada di posisi ketiga di dunia bela diri. Semua yang kuperlukan adalah menemukan cara untuk memperbaiki tubuh ini. Tidak perlu khawatir, sekarang aku hanya perlu menemukan cara untuk memperbaiki tubuh ini. Sekarang, ayo temui Yang Di dulu, supaya nanti dia bisa melatih tubuhku ini, kata Yun Xiao, yang mana dia kini tampak berjalan menuju ke dalam menara. Jika semua berjalan dengan baik, hanya butuh beberapa tahun bagiku untuk bisa kembali seperti semula. Sampai nanti, melalui pengalaman kehidupanku yang sebelumnya, aku pasti bisa menjadi lebih kuat di kehidupan ini, kata Yun Xiao dengan penuh keyakinan. Matanya kini tampak setajam mata Gu Fei Yang. Aku akan meraih puncak dunia, kata Yun Xiao dengan penuh keyakinan. Setelah memasuki gedung itu, Yun Xiao kini disapa oleh seorang wanita cantik. Dia masih muda. Dia berkata,
selamat datang di Guild Alchemist. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Wanita muda ini adalah resepsionis dari Guild Alchemist, namanya Lu Yao. Maafkan aku sedang mencari Yang Di. Apa dia ada di sini? Kata Yun Xiao tanpa basa-basi. Master Yang Di? Apa maksud Anda adalah Master Guild sebelumnya, Master Yang Di? Kata Lu Yao sekali lagi memastikan. Master Guild sebelumnya? Apakah itu artinya Yang Di sudah tidak ada di sini lagi? Tanya Yun Xiao. Master Yang Di adalah Master Guild ini 20 tahun yang lalu. Sekarang beliau tidak ada di sini. Apa? 20 tahun lalu? Yun Xiao pun sedikit terkejut. Lalu dia tampak berpikir. Sial, ini sedikit merepotkan. Awalnya aku ingin dia membuatkanku beberapa pil supaya aku bisa melakukan terobosan. Sekarang aku harus membuka sumbatan dari meridian ini dengan caraku sendiri, kata Yun Xiao dalam pikirannya. Bagaimanapun, seluruh dunia bela diri mengenalku sebagai Gu Feiyang, sebagai anak ajaib di dalam seni bela diri dan alkemis. Aku tidak hanya alkemis legendaris tingkat 9, tapi juga adalah salah satu dari 7 tetua Guild Alchemist. Bahkan aku mendapatkan julukan Military Breaker dan aku adalah ahli terbaik di dunia. Bahkan para muridku terkenal di dunia seni bela diri. Tapi sekarang aku cuma sampah. Semua meridianku tersumbat. Tubuh ini sudah berusia 15 tahun. Jika aku tidak segera membukanya, ini akan lebih sulit untuk mendapatkan kembali kekuatanku nanti. Gumam Yun Xiao. Setelah itu, Yun Xiao kemudian melihat ke arah resepsionis itu dan berkata lagi, "Bagaimana jika begini? Aku akan menuliskan sebuah resep. Lihatlah, jika kau bisa membantuku menemukan bahannya." Mendengar itu, resepsionis pun segera menjawab, "Kalau begitu langsung saja, silakan tulis di sini." "Lu Yao, kau sedang bicara dengan siapa?" Tiba-tiba sebuah suara memotong perhatian dari Lu Yao. Itu adalah suara seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu kini berjalan mendekat. Dia adalah seorang alkemis di dalam Guild Alchemist negara Jianshui. Namanya adalah Jiarong. "Cepat, Master Liang mencarimu," kata Jiarong. Mendengar itu, Lu Yao kemudian berkata, "Master Jiarong, tunggu sebentar. Anak ini memintaku membantunya untuk mencarikan sesuatu. Aku akan segera pergi menemui Master Liang sekarang." "Sebuah resep? Mana? Biar aku lihat saja," kata Jiarong yang langsung mengambil resep itu. Yun Xiao menyadari bahwa pria ini adalah seorang alkemis tingkat 1 dari pin yang ada di bajunya. Tapi Yun Xiao merasakan sesuatu kejanggalan. Tapi sebelum itu, tiba-tiba saja Jiarong meremas resep itu, lalu kemudian berkata dengan kasar, "Resep jelek macam apa ini?" Dia kemudian membuangnya. Lu Yao pun terkejut, tapi tidak bisa melakukan apapun. Sedangkan di sisi lain, Yun Xiao kini tampak geram. Dia berkata dalam hati, "Setiap dokumen yang kutulis adalah harta yang tak ternilai. Tapi idiot ini justru membuangnya seperti potongan sampah." Sialan. Jiarong masih belum menyadari kemarahan dari Yun Xiao. Lalu Jiarong berkata lagi, "Cepat pergi, Master Liang memanggilmu." "Ah, baik," kata Lu Yao yang kemudian segera pergi.
Setelah kepergian dari Lu Yao, Jiarong berkata, "Lebih baik kau pergi. Ini bukan tempat bermain untuk anak-anak." Sekali lagi kukatakan, pergilah. Tapi Yun Xiao masih tetap berdiri. Dia berkata, "Kau dipanggil Jiarong. Kau baru saja dipromosikan minggu ini kan? Seperti yang diketahui semua orang, aku dipromosikan 5 hari yang lalu. Karena kau tahu siapa aku, kau harusnya menganggapku sebagai master." Mendengar itu, Yun Xiao tampak tidak peduli dan kemudian berkata, "Apa kau sungguh yakin dipromosikan sebagai seorang alkemis itu akan menjamin hidupmu? Apa maksudmu?" Mata Jiarong memadat dan menatap Yun Xiao dengan penuh kemarahan. "Tidak perlu basa-basi. Jari-jarimu itu berwarna abu-abu gelap dan mulai mengelupas. Aku tahu bahwa semua itu karena paparan Hellwind Stone, yang mana itu kau gunakan untuk meningkatkan kemampuan fusi alkemis sebelum melakukan ujian. Lalu, bau Blood Flame Orchid di tubuhmu harusnya itu untuk mencegah efek samping dari batunya. Selain itu, ada juga gumpalan trigger Sulfur Stone di tanganmu. Itu artinya, pemeriksaan alkemismu untuk menempa senjata dengan trigger Sulfur Stone sebagai martial utamanya." "Apa? Bagaimana dia bisa tahu semua itu?" kata Jiarong dalam hati. Tapi dia tidak mau menurunkan harga dirinya. Karena itu Jiarong dengan keras menolak. "Omong kosong. Berhentilah bicara omong kosong, hai anak kecil." Tapi Yun Xiao berkata lagi, "Tapi kau sama sekali tidak tahu semuanya. Blood Flame Stone sebenarnya punya efek samping yang kuat. Aku yakin titik akupuntur di dalam dahimu, tepat di belakang leher dan punggungmu mungkin terasa enak di siang hari. Tapi ketika malam hari tiba, semuanya akan mulai berubah. Akan kukatakan ini padamu. Jika kau terus seperti ini, maka bakatmu akan sia-sia. Jika kau ingin melindungi hidupmu, maka kau harus memotong tanganmu dan menghancurkan datianmu." Tatapan Yun Xiao tampak sangat serius ketika mengatakan itu. Dan ini membuat Jiarong sampai keringat dingin. "Kau berhentilah menakutiku," kata Jiarong. "Oh, sudah, lupakan. Lupakan saja tentang semua yang sudah kukatakan. Meskipun sebenarnya tadi aku ingin mengajarimu untuk mengobatinya. Tapi lupakan saja. Itu sudah tidak penting," kata Yun Xiao sambil berbalik badan dan hendak meninggalkan tempat itu. Dengan segera Jiarong pun berlari dan kemudian berkata, "Kau tidak boleh pergi. Katakan padaku tentang cara pengobatannya sekarang." Tanpa sadar, Jiarong melakukan itu. Tapi dia sungguh terkejut ketika melihat ekspresi dari Yun Xiao. Apa ini? Tatapannya sangat tajam. Bagaimana bisa bocah remaja sepertinya punya tatapan yang sangat mengintimidasi seperti ini? Kata Jiarong dalam hati. Melihat Yun Xiao yang tidak bergerak, Jiarong menyadari sesuatu. Bahwa saat ini nyawanya lah yang menjadi taruhan. Lalu dengan segera, dia pun membungkukkan kepala dan berkata, "Aku mohon padamu, tolong beritahu aku." Setelah mengatakan semua itu, mereka berdua pun menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ada di sana. Bagaimanapun, di tempat ini, seorang alkemis itu sangatlah dihormati. Karena itu, melihat seorang alkemis peringkat 1 menundukkan kepalanya, itu tentu membuat semua orang tertarik untuk melihatnya. Lalu, setelah itu, Yun Xiao berkata dengan santai, "Di mana daftar material yang sudah kutulis sebelumnya?" Mendengar itu,
Jiarong segera berlari dan mengambil apa yang sudah ia buang sebelumnya. "Ini, aku mengambilnya," kata Jiarong sambil menyerahkan resep yang sebelumnya ditulis oleh Yun Xiao. Yun Xiao mengambil resep itu, lalu kemudian meletakkannya di dekat hidung dan dia bersin menggunakan kertas itu. "Aku ingin 10 badge untuk setiap item di dalam dokumen ini. Datanglah ke Akademi Blue Jewel begitu kau mengumpulkan semuanya," kata Yun Xiao yang kemudian meremat lagi daftar itu dan melemparkannya ke arah Jianrong. Jianrong membeku. Dia benar-benar kehabisan kata-kata. Dia ingin marah, tapi dia tidak bisa. Tapi Yun Xiao tahu akan apa yang dipikirkan oleh Jiarong. Niat membunuh terlihat jelas di wajah Yun Xiao. Lalu dia berkata dengan suara yang lembut, namun masuk ke telinga Jiarong. "Sebaiknya kau tidak menyimpan dendam padaku. Hanya sedikit orang yang tidak baik padaku yang masih hidup di dunia ini. Aku tidak ingin kau mengambil nyawamu sendiri. Oh, ngomong-ngomong, tangan kananmu mungkin hanya akan bertahan selama 3 hari. Jika kau tidak menemukan barang yang kuinginkan dalam 3 hari, tanganmu itu akan mati total. Kecuali kamu bisa menemukan seorang alkemis peringkat 9. Kalau tidak, maka kamu akan mati. Atau yang terbaik, kamu mungkin selamat tapi kau tidak akan pernah bisa menyempurnakan apapun lagi seumur hidupmu." Suara Yun Xiao itu lembut, tapi membuat Jiarong ketakutan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "3 hari? Aku bahkan belum pernah mendengar sebagian besar dari bahan-bahan ini. Lalu, bagaimana mungkin aku tahu kalau kamu tidak berbohong padaku?" Yun Xiao tersenyum tipis dan dia berkata, "Kamu adalah orang pintar, dan aku tahu bahwa kamu akan menemukan jawabannya. Buatlah ramuan dari daun bambu bulan sabit putih dan ginseng dunia abu-abu. Lalu makanlah setiap pagi, siang, dan malam. Itu akan sedikit bisa meringankan rasa sakit di 3 titik akupunturmu. Lalu, itu juga akan membuat tangan kananmu memiliki waktu hidup selama 2 hari lagi. Tapi itu hanya 2 hari. Jika kamu masih belum bisa mengumpulkan cukup bahan dalam 5 hari, kamu tidak perlu melakukannya dan tidak perlu datang padaku. Karena itu kukatakan padamu, semoga beruntung." Mendengar itu, Jiarong merenungkan kedua ramuan itu di dalam pikirannya. Dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Yun Xiao kini sudah tidak ada. Wajahnya menjadi gelap dan dia kemudian mencubit tangannya, tapi dia tidak merasakan apapun. Artinya, tangan kanannya kini sudah mulai kebas. Jiarong tahu bahwa Yun Xiao itu adalah seorang pemuda biasa, bukan seorang warrior ataupun seorang alkemis. Namun, entah kenapa dia sampai menggigil ketakutan ketika ada di hadapannya. Jiarong pun merasa malu, apalagi dilihat begitu banyak orang. Dia berkata dalam hati, "Kau bocah kecil yang sombong. Tunggu saja. Saat aku menemukan solusinya, aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu hingga menjadi ribuan keping." Jiarong bersumpah dalam hatinya. Setelah itu, di sisi yang lain, di dalam kantor yang mewah di lantai 3 Menara Alkemis. "Apa kau bilang? Ada seorang remaja yang datang. Apakah benar anak itu memintamu untuk menemukan akar bangau roh dan teratai naga punix putih?" tanya Liang Wenwu, seorang refiner tingkat 2. "Iya benar. Anak itu kira-kira berusia 15 atau 16 tahun, jawab Lu Yao. "Lantas ada apa lagi di dalam daftar itu?" tanya Liang Wenwu. Lu Yao berusaha keras untuk mengingatnya.
Kata Lu Yao, bunga hantu bulu tinta, buah nether, nektar vakum, bunga siwa, kuncup peri. Saat ia mengatakan semua yang ia ingat satu persatu, ekspresi Liang Wenyu berubah dari ragu-ragu menjadi terkejut. Masih ada beberapa lagi, tapi saya tidak dapat mengingatnya, kata Lu Yao sambil terus mengerutkan keningnya. Liang Wenyu kembali sadar, lalu buru-buru mengeluarkan selembar kertas dan menulis semua materinya. Apakah remaja itu meninggalkan nama atau informasi tentang dirinya? Lu Yao menggelengkan kepalanya dan tampak keheranan. Dia tampak terkejut. Siapa sebenarnya remaja ini? Mengapa Tuan Liang sampai begitu memperhatikannya? Lalu Lu Yao berkata dengan hati-hati, Tuan Liang, saya telah bekerja di Asosiasi Alkemis selama lebih dari 3 tahun. Tapi mengapa saya belum pernah mendengar tentang hal ini? Melihat daftar resep yang tidak lengkap itu, Liang Wenyu menghela nafas panjang. Aku tidak pernah mendengar beberapa item itu juga. Tapi aku punya perasaan kalau obat ini akan meningkatkan level seorang warrior dengan sangat pesat. Resep ini sungguh sangat berharga. Lu Yao kembali mengerutkan keningnya, lalu kemudian dengan sedikit rasa tidak percaya dia bertanya, Tuan Liang, mungkinkah daftar ini sebenarnya hanya omong kosong? Mendengar itu, Liang Wenyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kombinasi dari beberapa ramuan ini memang misterius dan aku tidak bisa menemukan hubungan di antara mereka dalam sekejap. Tapi, jika remaja itu datang lagi lain kali, pastikan kamu menemukan cara untuk menjaganya dan beritahu aku secepat mungkin. Mendengar itu, Lu Yao pun segera menjawab, baik Tuan Liang. Setelah semua percakapan itu, Lu Yao pun akhirnya pergi meninggalkan ruangan Liang Wenyu. Di sisi lain, kini Li Yunxiao tengah berjalan-jalan di tengah kota. Sambil mengamati sekeliling, dia bergumam dalam hati. Bahan-bahan ini memang sedikit sulit untuk Jiarong. Sepertinya aku tidak bisa terlalu mengandalkannya. Aku harus menemukan cara yang lain. Mari lihat apa yang dimiliki cincin penyimpanan Li Yunxiao ini. Setelah itu, Yunxiao mengenakan cincinnya dan memeriksa cincin interspasial itu. Ketika melihat isinya, satu kata yang muncul dari mulut Yunxiao, kacau sekali. Tunggu sebentar, apakah itu pil X? Apa ini? Dari semua benda yang dilihat oleh Yunxiao, dia kemudian mengeluarkan satu. Dia berkata, satu-satunya benda yang bisa dikatakan berguna adalah pedang ini. Beratnya sekitar 17 kilo. Lumayan berat. Aku sungguh merindukan pedang bintangku. Aku penasaran di mana dia sekarang. Yah, nantilah. Untuk sekarang, aku akan menggunakan senjata ini dulu sebelum aku bisa membuka ketujuh cakraku. Setelah itu, Yunxiao kembali ke Akademi Blue Jewel. Saat dia tiba di depan gerbang, sebuah tangan melesat ke arahnya. Namun, Yunxiao merasakannya dan segera menghindarinya. Kalian. Sorot mata Yunxiao kini tampak tajam ketika melihat kedua pemuda yang ada di depannya. Du Feng, Lu Jie, apa yang kalian lakukan? Teriak Chen Zhen. Dasar anjing-anjing Lan Fei, berani sekali kalian menyentuh saudaraku, sahut Han Bai. Kini dengan cepat, Chen Zhen dan Han Bai berdiri di depan Yunxiao, seolah-olah mereka itu sedang melindungi Yunxiao. Nah, kedua orang ini adalah sahabat baik dari Yunxiao. Meski mereka itu bukan karakter yang kuat, tapi mereka itu telah membangkitkan cakra mereka, dan sejak itu mereka terus melindungi Yunxiao saat dia dirundung. Tidak usah banyak bacot. Di pelajaran terakhir, sampah ini berani mengambil terlalu banyak perhatian. Karena itu, bos memintaku untuk memberinya sedikit hadiah.
kata Du Feng yang langsung melancarkan sebuah pukulan dengan ledakan energi di tangan kanannya. "Bajingan, ini pembulian!" teriak Han Bai, yang mana dia langsung menahan serangan itu. Akhirnya adu pukul pun terjadi dan berakhir imbang, karena keduanya saat ini sudah membuka keempat cakra milik mereka. "Sekarang cobalah tahan ini jika kau mampu, gendut." Tiba-tiba Luo Jie langsung melancarkan sebuah pukulan yang berikutnya, yang mana pukulan itu sangatlah berat, yang berasal dari seorang martial apprentice yang telah membuka cakra kelimanya. Pukulan saling beradu, lingkaran cakra Han Bai mulai goyah. Terdengar bunyi lengan Han Bai yang kini patah. "Ah, lenganku!" Han Bai terpental ke belakang. Dia ditahan oleh Chen Zhen hingga keduanya pun akhirnya tersungkur bersamaan. "Sekarang seharusnya kau sudah mengerti posisimu. Inilah perbedaan antara bukaan cakra keempat dan kelima," kata Luo Jie sambil memandang rendah kedua sahabat Yun Xiao. "Nah sekarang lebih baik kalian berdua pergi. Kami ada sedikit urusan dengan sampah itu," kata Du Feng sambil memandang mereka dengan rendah. "Aku ingin lihat apa yang ingin kalian lakukan. Apa kalian ingin membuli Yun Xiao lagi?" Tiba-tiba sebuah suara wanita mengejutkan semua orang. Lalu kini sosok wanita itu berdiri di depan Chen Zhen dan Han Bai. Dialah sang putri negara Tianzhu, King Rusui. Yun Xiao melihat punggungnya dari belakang. Dia tahu bahwa selama ini meski King Rusui adalah seorang putri, tapi dia itu selalu baik padanya. Dialah yang selalu datang dan melindungi Yun Xiao saat dia dibuli. Lalu, ketika melihat keberadaan dari putri King Rusui di sana, Du Feng dan Luo Jie tidak berani bertindak banyak. Mereka kemudian berbalik dan sebelum pergi mereka berkata, "Kali ini kami akan melepaskan kalian untuk menghormati Tuan Putri." "Aku tidak menyangka kalian sungguh-sungguh beruntung," kata Du Feng. Namun, sebelum keduanya pergi menjauh, sebuah suara memecahkan perhatian semua orang. Yun Xiao berkata dengan arogan, "Kalian sudah memukul sahabatku dan sekarang kalian ingin pergi begitu saja? Berhentilah bermimpi. Baiklah, bagaimana jika begini saja? Aku ingin melihat perbedaan di antara bukaan cakra kelima dan keenol milikku." "Yun Xiao, apa yang kau pikirkan?" teriak King Rusui, dan dua sahabatnya yang lain pun ikut terkejut. "Nah, ini menarik," kata Luo Jie. "Baiklah kalau kau memang punya keberanian. Maka bagaimana jika dimulai dari bukaan keempat dulu?" kata Du Feng yang langsung berlari dengan penuh semangat. "Yun Xiao, awas!" teriak Chen Zhen, Han Bai, dan King Rusui. Bam! Semua orang terkejut. Du Feng terhenti. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mendapatkan tendangan tepat di selangkangannya. Masa depannya sungguh hancur. "Kau berani sekali kau!" Luo Jie terlihat sangat kesal. "Kenapa? Aku hanya mengangkat kaki kananku dan aku tidak tahu kalau dia akan pergi ke arah sana," jawab Yun Xiao dengan acuh tak acuh. "Omong kosong!" Luo Jie menggertakkan giginya. Dia bergumam dalam hati, "Ini sungguh aneh. Mustahil Du Feng terkena serangan dari sampah ini dengan mudah." Luo Jie menjadi semakin marah. "Persetan, tidak peduli apapun yang kau katakan, sekarang kau dalam masalah besar,"
teriak Luo Jie sambil mengeluarkan seluruh kekuatannya, hingga pakaiannya pun sampai terkoyak. Kini semua orang yang ada di sana pun mulai berdiskusi dan menonton perkelahian itu. "Matilah dasar sampah!" teriak Luo Jie sambil melepaskan puluhan pukulan dalam waktu singkat. "Yun Xiao, lari!" teriak Chen Zhen. Tapi Yun Xiao tidak bergeming. Dia mengangkat pedangnya, menyilangkannya di depan tubuhnya, lalu menerima semua pukulan dari Luo Jie. Kekuatan Luo Jie sungguh mengerikan, cepat dan kuat. Namun dia lupa, yang ia pukul itu adalah pedang yang tajam. Yun Xiao memutar gagangnya dan bilah pedang yang tajam ia gunakan untuk menahan pukulan Luo Jie. Kecepatan dan kekuatan adalah kombinasi yang hebat. Sayangnya, daging tetaplah daging. Bagi seorang martial apprentice, tidak mungkin bisa menahan benda tajam hanya dengan menggunakan tangan kosong. Karena itu, bilah pedang mengoyak tangan Luo Jie dengan sangat mudah. "Ah, tanganku!" teriak Luo Jie yang kemudian menarik tangannya dari pedang Yun Xiao. Lukanya dalam hingga membuat darah menyembur keluar seperti air mancur. Sayangnya, penderitaan Luo Jie tidak berhenti di sana. Yun Xiao dengan ringan menggerakkan kakinya, melepaskan sebuah tendangan tepat ke selangkangan Luo Jie. Luo Jie kini tersungkur di lantai bersama dengan Du Feng. Semua orang sungguh terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak pernah melihat gaya bertarung seperti yang dilakukan oleh Yun Xiao barusan. Perkelahian antara martial apprentice dengan 4 cakra dan 5 cakra melawan seorang pemula yang bahkan belum membangkitkan meridiannya. Dan ini adalah kemenangan yang mutlak. Yun Xiao kini dengan santai menancapkan pedangnya ke lantai dan dia berkata, "Lemah. Jika aku tidak bisa mengalahkan beberapa warrior seperti kalian, maka lebih baik aku mati. Nah, sekarang kalian sudah berani melukai temanku, maka kalian harus siap menerima konsekuensinya." Du Feng dan Luo Jie terkejut ketika mendengar itu. Mereka mulai terlihat ketakutan. Tidak, tunggu!" teriak Luo Jie yang tampak ketakutan. Bam, bam, bam. Pukulan demi pukulan, Yun Xiao menghajar kedua berandalan itu tanpa ampun. Keduanya sungguh merasakan kengerian neraka hari ini. Bahkan mereka sampai terkencing di celana. "Wow!" Han Bai langsung merangkul Yun Xiao dan kemudian berkata, "Tuan muda Yun, apa kau baru saja mengaktifkan cakramu? Sungguh itu tadi luar biasa." Sementara itu si gendut Han Bai segera mengusir kerumunan yang ada di sana. Setelah itu Yun Xiao pun menjawab, "Tentu saja aku belum membangkitkannya. Lagi pula mereka tadi hanya melukai diri mereka sendiri. Aku bahkan tidak melakukan apapun." "Kamu sungguh luar biasa Tuan muda Yun," kata Han Bai yang terus memuji. Sementara itu King Rusue tampak kehabisan kata-kata. Li Yun Xiao, apa kau sungguh adalah Li Yun Xiao?" Tampak matanya dipenuhi dengan keraguan-raguan setelah melihat perubahan dari Yun Xiao. Yun Xiao menjawab dengan acuh tak acuh, "Tentu saja ini aku, memangnya siapa lagi?" Mendengar itu, King Rusue kehilangan semua rasa simpatinya. Dia kemudian berkata lagi, "Atas semua yang sudah kau lakukan hari ini, kau sungguh dalam masalah. Kau sudah melukai Du Feng dan Luo Jie, dan keluarga mereka pasti tidak akan diam saja. Mereka mungkin akan menggunakan situasi ini untuk melawanmu." Mendengar itu, Yun Xiao mengangkat pedangnya, lalu kemudian berjalan.
Tentang masalah itu tidak perlu khawatir. Jika mereka tidak mengatakan dengan jujur apa yang terjadi hari ini, dia berhenti sejenak lalu menancapkan pedangnya tepat di depan masa depan Luo Jie. Lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku cukup menghancurkan apapun yang membuat mereka menjadi seorang pria." Hahaha, kukira cukup. Sekarang aku akan kembali ke asrama. Jadi sampai jumpa lagi, kata Yun Xiao yang kemudian berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Yun Xiao baka! Kau sungguh menyepelekan segala hal. Kau sudah menyebabkan masalah dan sekarang kau mengabaikannya, teriak King Rusue yang melihat Yun Xiao pergi dan mengabaikan peringatannya. Melihat itu, Chen Zhen segera menenangkan King Rusue dan berkata, "Tuan Putri tidak perlu khawatir. Keluarga mereka tidak akan berani membuat masalah di dalam akademi. Jika mereka melakukannya, justru mereka yang akan mengalami kehancuran dalam waktu dekat." Han Bai pun menambahkan, "Itu benar. Ini adalah perkelahian antar murid. Jadi keluarga tidak akan terlalu ikut campur. Hanya saja, mungkin orang lain tidak akan tinggal diam setelah semua ini." Mendengar itu, wajah Rusue pun menjadi semakin pucat. "Apa kalian saat ini sedang membicarakan tentang Lan Fei?" Han Bai pun mengangguk. Benar, semua orang tahu kalau Du Feng adalah salah satu bawahan dari Lan Fei. Ini adalah masalah yang serius. Kabarnya, Lan Fei sudah hampir membangkitkan ketujuh cakranya. Dengan kemampuan fisiknya, bahkan jika dia baru membangkitkan ketujuh cakra, tapi kekuatannya hampir bisa menyamai seorang martial warrior. Dan itu akan menjadi masalah besar untuk Yun Xiao. Mendengar itu, wajah ketiganya kini tampak suram. Sedangkan di sisi lain, Yun Xiao kini sudah kembali ke kamarnya. Dia meletakkan pedangnya dan dia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Tubuh ini terlalu lemah, aku harus segera melatihnya. Bahkan jika aku belum membangkitkan meridianku. Kalau begitu, ayo coba yang satu ini. Heavenly Tyrant Body Tempering Technique, kata Yun Xiao sambil melakukan peregangan dengan mata yang serius. Short story, dunia bela diri pernah mengadakan sebuah event untuk menentukan 10 petarung terkuat di dunia. Orang-orang menjuluki 10 orang terkuat di dunia itu sebagai 10 raja besar dan menjadikan mereka sebagai puncak dari kekuatan bela diri dunia. Lalu di antara ke-10 orang itu, ada satu orang yang terkuat dan memiliki julukan di Tiran Martial Sovereign, Ao Changkong. Sedangkan teknik latihan tubuh yang dilatih oleh Ao Changkong itu dikenal sebagai teknik terbaik yang pernah ada. Dan di kehidupan sebelumnya, Gu Feiyang secara tidak sengaja menemukan salah satu dari teknik itu. Teknik itu adalah teknik pembentukan tubuh terkuat yang dikenal manusia. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Gu Feiyang belum sempat mencobanya sampai akhir hayatnya. Namun kali ini berbeda, dia punya cukup waktu untuk melakukan pelatihan. Yun Xiao ini tampak menyilangkan tangannya, dan dia terlihat seperti sedang melakukan push-up variasi. Setelah beberapa detik dia di dalam posisi itu, ledakan energi memberontak dari dalam tubuhnya. Yun Xiao kini terlihat sangat kesakitan, sampai akhirnya dia tersungkur setelah beberapa saat. Gila, metode ini sungguh gila. Dia seperti mencabik-cabik tubuhku. Pantas saja Ao Changkong menjadi sangat kuat. Aku baru saja memulainya dan sudah sangat kesakitan. Jika aku terus menggunakan teknik ini, aku pasti bisa setara dengan seorang martial king tanpa harus membuka cakraku, kata Yun Xiao dengan penuh semangat.
Bagaimanapun, aku adalah yang terkuat ketiga di antara 10 raja bela diri. Bakat, tekad, keberanian, aku tidak kekurangan apapun. Dan tiran body tempering teknik ini, aku akan menguasainya. Form pertama, Moonlight. Yun Xiao mengaktifkan teknik pertama dari tiran body tempering. Lalu kemudian, Yun Xiao menjerit kesakitan. Dia merasakan seluruh tubuhnya itu seolah dipelintir ke segala arah. Rebound yang ia terima membuat dia terlempar ke belakang hingga memuntahkan darah. Teknik ini memang sungguh gila. Bahkan Yun Xiao pun berkata, "Ao Changkong, kau sangat-sangat gila. Bagaimana bisa kau melatih teknik seperti ini?" Tapi dengan teknik ini, aku bisa menjadi lebih kuat darinya. Aku tidak akan menyerah. Lagi, sekali lagi, Moonlight. Yun Xiao terus melanjutkan pelatihan tertutupnya. Meskipun berulang kali, dia harus memuntahkan darah dan kesakitan. Teknik ini memang sangat sulit untuk dilatih. Teknik ini juga memberikan dampak yang sangat besar. Tapi kekuatan yang diperoleh juga tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, Yun Xiao terus melatihnya. Selain itu, teknik ini juga akan menjadi dasar dari kehidupan kedua Gu Feiyang. Keesokan harinya, Yun Xiao datang ke tempat latihan gravitasi milik Akademi Jialan. Di kehidupan sebelumnya, pelatihan seperti ini jelas tidak memiliki manfaat apapun untuk Gu Feiyang. Namun, ini jelas berbeda dengan Yun Xiao yang bahkan belum membangunkan meridiannya. Karena itu, hari ini dia datang ke sini untuk melakukan pelatihan. Sepanjang jalan, Yun Xiao teringat akan kenangan masa lalunya saat dia masih menjadi Gu Feiyang muda. Dia juga sama seperti orang-orang seusianya yang memiliki sejuta angan dan impian. Ingin menjadi kuat, ingin menjadi warrior terkenal, dan karena itu ia terus berlatih dengan keras siang dan malam. Momen ini sungguh membuatnya bernostalgia. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Yun Xiao sampai ke tempat yang ia tuju. Tempat dengan gravitasi 10 kali lipat. Yun Xiao maju lalu meletakkan sebuah batu energi dan dengan cepat batu itu hancur sehingga kemudian mengaktifkan lingkaran teleporter yang ada di bawah kakinya. Cahayanya menyilaukan dan kemudian saat cahaya itu hilang, Yun Xiao sudah berpindah ke sisi yang lain. Begitu Yun Xiao tiba, nafasnya terasa sangat berat. Matanya sampai seperti mau keluar karena kejutan dari tekanan yang ia alami. Ini hanya 10 kali gravitasi yang biasa, tapi tubuh ini sungguh tidak mampu menahannya. Untung saja aku sudah siap mental, gumam Yun Xiao. Setelah menstabilkan dirinya, perlahan Yun Xiao berjalan keluar dari lingkaran teleportasi itu dan kemudian di sana dia melihat bahwa setidaknya ada 200 ruang latihan. Tapi ada juga terlalu banyak orang yang sedang menunggu. Tentu itu akan menghambatnya. Karena itu, Yun Xiao kemudian memilih untuk menggunakan Universal Detect miliknya, salah satu kemampuan unik milik Gu Feiyang, yang mana kini juga sudah dikuasai oleh Yun Xiao. Meskipun teknik ini adalah teknik yang luar biasa dan juga sangat langka, dia ini memiliki sebuah keunikan yang mana dia akan bisa dikendalikan dengan mudah selama pemiliknya sudah tahu cara penggunaannya. Setelah itu, Yun Xiao mulai mendeteksi seluruh ruangan di sana, dan dia menemukan bahwa ruangan 013 kini sudah hampir selesai. Dengan cepat, Yun Xiao pun belajar ke sana. Saat Yun Xiao tiba di depan pintu,
Tiba-tiba, pintu terbuka dan orang yang ada di dalamnya pun keluar. Tentu, orang yang baru saja keluar itu juga terkejut, dan yang lain pun sama. Bagaimanapun, di sana ada banyak orang yang menunggu, tapi mereka belum mendapatkan ruangan setelah berjam-jam ada di sana. Sedangkan Yun Xiao baru saja datang, dan dia langsung mendapatkan sebuah ruangan untuk dirinya sendiri. Sejujurnya tidak ada yang salah dalam hal ini, karena memang secara prinsip, di tempat ini menerapkan satu aturan, siapa cepat, dia dapat. Karena itu, jika Yun Xiao langsung mendapatkan tempat ini meski baru datang, itu juga tidak ada yang akan mempermasalahkannya. Adik, tunggu. Kenalkan, aku Yu Hengzheng, puncak martial apprentice dengan 7 cakra. Bisakah aku mau ngambil ruangan ini? Toh kamu baru saja tiba. Aku sungguh membutuhkannya untuk melakukan terobosan, kata seorang pria yang namanya adalah Yu Hezheng. Yun Xiao kemudian menjawab dengan dingin, "Kenapa aku harus memberikannya padamu? Menyingkirlah dari jalanku." "Tunggu, apa kau bilang?" kata Yu He yang merasa terprovokasi. Apalagi dia merasa dia itu memiliki cukup nama yang terkenal. Yu Hezheng, aneh panggil Yu He biar pendek. Namun, mendapatkan perlakuan seperti itu dari seorang yang bahkan belum membangkitkan meridiannya, tentu itu membuatnya malu. Bahkan orang-orang di belakangnya pun mulai membicarakannya. Oleh karena itu, Yu He menjadi geram. "Kau anak baru kan? Jangan membuatku malu hari ini. Setidaknya, jika kau mengikuti permintaanku, kau bisa menggunakan namaku saat kau terdesak ketika ada di akademi." Yun Xiao melirik dengan wajah yang masam. "Menggunakan jidatmu untuk membersihkan lantai ini sepertinya jauh lebih menguntungkan. Karena itu, jangan banyak omong dan enyahlah." "Aku sungguh tidak menyangka kalau anak kecil sepertimu benar-benar memiliki nyali. Sekarang aku akan membantumu menutup mulutmu sendiri untuk selamanya." Yu He segera mengeluarkan aura yang mengerikan. 7 cakra terbentuk di belakang punggungnya dan terasa sungguh mengintimidasi. Semua orang yang ada di sekitar sana langsung menoleh ketika merasakan fluktuasi energi Yuan yang ada di sana. "Bocah, hari ini aku akan mengajarimu beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh murid baru," kata Yu He sambil memasang kuda-kuda. Melihat kuda-kuda itu, Yun Xiao berkata, "Konseling Tiger First, kuda-kudamu cukup bagus. Tapi saat kau menggunakan teknik ini, kau tidak hanya harus memasang kuda-kuda seperti harimau, tapi kau juga harus menemukan kesempatan yang bagus untuk menyerang. Belum lagi, kau masih sangat kekurangan spirit." Yun Xiao tampak tidak memperdulikan Yu He dan langsung berjalan di sampingnya serta mengabaikannya. Yu He pun terkejut. Semua orang pun terkejut. Penonton pun ikut terkejut. Bagaimana bisa ada orang yang bahkan belum membangkitkan meridiannya, tapi berani bersikap begitu angkuh? "Tunggu, lihat, apakah anak itu baru saja menilai Yu He?" kata seorang yang ada di sekitar sana. Benar, anak itu sungguh menilainya. Tapi dari apa yang dia katakan, mungkin itu benar, kata yang lain. Mendengar obrolan yang ada di sekitarnya, kemarahan Yu He pun memuncak. Dia dengan sekuat tenaga langsung menyerang Yun Xiao. "Berhenti pura-pura, kau akan mati hari ini," teriak Yu He. Yun Xiao memutar badannya. Matanya tajam seperti seekor naga yang sudah menargetkan mangsanya. Kuda-kudanya kokoh dan udara melingkari tubuhnya, seolah ada aura naga yang terpancar darinya. Yu He yang melihatnya terkejut. "Apa yang terjadi?
Bukankah tekananku seharusnya mengunci gerakannya? Tapi kenapa aku merasa kalau aku yang ada dalam bahaya? Kata Yuhe dalam hati. Pukulan Yuhe yang sebelumnya mengunci Yun Xiao dapat dihindari dengan mudah. Justru kini, Yun Xiao tampak mengendalikan Yuhe. Yun Xiao memegang tangan kanan Yuhe, lalu menariknya dan menggerakkan siku kanannya ke depan. Puff! Seni taijutsu yang indah. Yuhe terdorong ke belakang dan lengan kanannya pun terkilir. Sekarang, Yun Xiao tampak menghela nafas. Jika bukan karena tubuh ini, aku pasti sudah membunuhnya dengan pukulan itu, kata Yun Xiao dalam hati. Hei, apa kalian melihatnya? Anak itu sungguh membalikan keadaan dengan sangat mudah. Bahkan, dia tidak menggunakan energi Yuan. Tunggu, apakah mungkin anak itu seorang master tersembunyi? Sampai-sampai dia tidak perlu menggunakan energi Yuan-nya untuk melawan Yue. Segera diskusi liar terjadi di antara orang-orang yang menonton. Sementara itu, Yuhe tampak kesal. Bajingan ini, jelas-jelas dia tidak memiliki energi Yuan. Gerakannya sungguh tidak biasa. Tapi, dia tidak memiliki cukup kekuatan. Jika dia memiliki satu cakra saja, aku pasti sudah mati karena serangan itu, kata Yuhe dalam hati. Yuhe tidak bergerak. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah suara dari seorang wanita. Senior Yu, sudah lupakan saja. Yuhe segera menoleh. Tunggu Landuo, beri aku 5 menit. Aku akan membuat bocah ini menjadi cacat. Aku pasti akan mendapatkan ruangan ini untuk tempat latihanmu, kata Yuhe yang kini tampak panik ketika melihat wanita yang ada di belakangnya. Sudahlah, biarkan saja. Lagi pula memang dia yang mendapatkan ruangan itu terlebih dahulu, kata Landuo. Landuo, dia adalah seorang wanita berparas cantik, namun sedikit tomboy. Dia juga sangat menyukai kekuatan. Dan satu rahasia penting, bahwa wanita ini, yang namanya adalah Landuo, itu memiliki hubungan yang cukup erat dengan Yun Xiao di masa lalu. Karena itu Landuo kini berkata, aku sungguh tidak menyangka bahwa kau akan melatih taijutsu saat kau tidak mampu membangkitkan meridianmu. Tapi harus kuakui bahwa gerakanmu itu cukup bagus. Meskipun di dunia martial art yang lebih tinggi, taijutsu itu tidak lebih dari sekedar tarian, kata Landuo pada Yun Xiao. Yun Xiao pun menyeringai. Ya, memang tidak ada yang salah dari ucapanmu itu. Landuo berkata lagi, maka kalau begitu kau jelas tahu bahwa jarak di antara kita akan terus melebar. Yunhe yang mendengarkan dari samping itu ikut terkejut. Landuo, apa kau tahu siapa anak ini? Landuo menjawab, dia adalah tuan muda dari keluarga Li. Bahkan tanpa membangkitkan meridiannya, masa depannya masih akan cerah. Apa? Dia adalah tuan muda dari keluarga Li? Si sampah yang terkenal itu? Lantas saja aku tidak bisa merasakan energi Yuan darinya, kata Yun Heng sambil mengejek. Tapi kemudian salah seorang yang ada di sana nyeletuk. Dengar, dia mengatakan bahwa Yun Xiao itu sampah, padahal dia baru saja dikalahkan oleh orang yang ia sebut sebagai sampah. Sementara itu, Yun Xiao dia bisa merasakan getaran dari tubuhnya. Dia menyadari bahwa sebelum kesadarannya bangkit, tubuhnya itu terus mengejar Landuo. Bahkan dia juga mengingat satu adegan di mana Landuo berkata, kalau suaminya itu haruslah seorang pahlawan yang tidak memiliki rasa takut. Suaminya adalah seseorang yang akan menjadi arcane soldier di negara ini. Lalu Landuo juga mengatakan bahwa jika Yun Xiao menginginkannya, maka setidaknya Yun Xiao itu harus bisa mengalahkannya.
Sesaat kemudian, Yuhe kemudian tertawa. Sampah sepertimu ingin mengejar Luo Landuo. Sungguh itu terdengar seperti candaan yang mengerikan. Mendengar itu, Yun Xiao kemudian berkata, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Lakukan saja apa yang kalian mau. Sekarang aku hanya akan pergi berlatih. Yun Xiao langsung membalikkan badan dan kemudian mengabaikan keduanya. Dia masuk ke dalam ruang latihan itu dan pintu pun tertutup. Yun Heng benar-benar terpukul atas penghinaan dari Yun Xiao. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Lagi pula ruangan latihan itu didesain khusus yang bahkan seorang martial lord pun tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Setelah itu, Landuo pun berbalik dan berkata sambil berjalan pergi. Senior Yu, Lin Yun Xiao dia benar. Konseling Tiger Firstmu itu memang memiliki kehadiran, tapi masih kekurangan bentuk. Jika kamu terus melatihnya, maka di masa depan kamu tidak akan kalah darinya. Perkataan dari Landuo itu sungguh menusuk hati. Dan hari ini, Yun He benar-benar seperti badut. Apapun yang dia lakukan hari ini hanya mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan orang-orang di sekitar juga mulai menertawakannya. Karena itu, mulai hari ini, Yun He bersumpah untuk membalaskan dendam pada Yun Xiao. Sementara itu, di dalam ruangan, Yun Xiao bersiap untuk berlatih. Dia berada di depan dua buah manekin yang juga dibuat khusus dari baja hitam dan hanya digunakan untuk latihan. Setidaknya seorang martial warrior bintang 9 pun akan kesulitan untuk menghancurkan manekin ini. Yun Xiao melihatnya, lalu kemudian dia berkata, manekin ini pasti sudah ada di sini selama berabad-abad. Dia juga sudah mencetak banyak ahli di dunia martial art. Namun, sekarang bukan waktunya untuk kagum. Sekarang adalah saatnya untuk latihan. Jika aku bisa membuka cakra pertamaku, maka setidaknya aku akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk kembali ke ranah martial Sovereign. Jadi, ayo lakukan ini. Yun Xiao dengan penuh semangat mengayunkan tinjunya. Latihan pun dimulai. Dia menggunakan teknik tiran body tempering bentuk pertama, Moonlight. Kah! Yun Xiao terlempar dan membentur dinding. Tubuhnya benar-benar seperti remuk setelah terkena rebound dari serangannya sendiri. Sial. Di bawah gravitasi 10 kali ini, efek Moonlight meningkat drastis. Dalam 3 hari ke depan, aku harus bisa meningkatkan tubuhku sampai setara dengan Martial Apprentice. Sedikit lagi. Jika aku bisa melakukan ini, maka aku akan bisa membuka cakra pertamaku, kata Yun Xiao yang kemudian kembali mencoba Moonlight. Sementara Yun Xiao berlatih, berita tentang pertarungannya dengan Yu He tersebar ke seluruh akademi. Dalam waktu singkat, Yun Xiao menjadi orang yang terkenal. Tidak terasa 3 hari pun berlalu. Yun Xiao akhirnya keluar dari ruangan latihan miliknya. Tubuhnya babak belur. Bajunya compang-camping, namun matanya tampak biru dan tajam. Bahkan semua orang yang melihatnya pun sampai ketakutan seperti sedang melihat hantu. Yun Xiao kini berjalan ke arah teleporter dan sesaat setelah dia pergi, seseorang tiba-tiba berteriak. Kenapa? Kenapa kau berteriak?" kata yang lain. "Hah?" Semua orang yang ada di sekitar sana terkejut karena melihat apa yang ada di dalam ruangan tempat Yun Xiao tadi keluar. Di sana terlihat bahwa manekin dari baja hitam itu kini sudah hancur berkeping-keping. Hari ini, nama Yun Xiao kembali tercatat di ingatan semua orang. Nah, segitu dulu untuk rekap hari ini. Dan semoga ini bisa memberikan gambaran untuk yang belum membaca
The Eternal Supreme, atau yang nama lainnya adalah The Ultimate of All Ages. Nah, semoga nanti kalau rekan-rekan berkenan kita akan lanjutkan lagi untuk recap berikutnya. Seperti yang Ane katakan sebelumnya, nanti kita akan coba kejar komiknya kalau misalnya memang banyak peminatnya. Terima kasih, kita jumpa lagi di next video, dan bye.